Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan nakunu biha mahbubina lak wa mahbubina lah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita hormati, yang kita muliakan guru kita Al-Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf dan semua para habaib, para kiai, mata'anallah bituli hayatihim syarifah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, di perjumpaan sebelumnya kajian kitab Fathul Ilah itu masih di pembahasan tentang sholat Jumat. Dan kesempatan kali ini masih ada beberapa daripada keterangan sunnahnya khotib yang kemarin belum sempat kita bahas. Namun karena jeda yang terlalu panjang, saya akan menyimpulkan yang sudah kita baca di dua pertemuan sebelumnya, dua kajian sebelumnya. Yang pertama, sholat Jumat itu hukumnya fardhu ain. Fardhu ain itu artinya fardhu bagi setiap pribadi. Setiap individu yang memenuhi syarat, dia muslim, balik, setelah itu dia laki-laki dan dia tidak musafir, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat Jumat apabila tidak ada uzur. Lalu gimana kemarin musim pandemi COVID-19 itu kan banyak mungkin yang uzur sholat Jumat, dan juga banyak pertanyaan yang masuk, kalau sudah meninggalkan 3 kali Jumatan berturut-turut itu hukumnya gimana? Memang ada hadis yang menyatakan man taraka thalatha juma'in, barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumatan berturut-turut, tapi harus diketahui lagi tahawunan biha, karena menyepelekan, maka taballahu ala qalbihi, maka Allah akan mengunci hatinya. Artinya apa? Kalau sudah hatinya dikunci sama Allah, maka tidak akan lagi ada hidayah yang bisa masuk dalam hatinya. Waliyadzubillah min dzalik. Namun kalau orang itu ketika musim pandemi kemarin, dia termasuk orang yang takut, benar-benar takut keluar rumah. Jadi karena tipe takutnya ini soalnya macam-macam. Ada yang takut ke masjid tapi berani ke toko. Ini bukan termasuk takut berarti ini. Jadi orang yang benar-benar ya takut, mau ke toko takut, mau ke supermarket takut, mau ke mall takut, ke masjid pun juga takut. Memang benar-benar dia takut, maka bagi pribadi dia boleh tidak sholat Jumat. Kalau dengan catatan benar-benar takut. Kenapa? Khawatir, saya kalau datang saya yang ketularan atau mungkin saya yang nulari. Maka dia tidak terkena ancaman dari orang yang 3 kali meninggalkan Jumatan berturut-turut. Walaupun tetap harus difahami, kalau sampai ada orang yang takut dan dia akhirnya enggak Jumatan, berarti dia rugi besar karena kehilangan sekian banyak pahala dari orang yang menghadiri sholat Jumat. Jadi jangan dianggap itu satu keuntungan, justru itu satu kerugian. Itu merupakan satu kerugian. Hukumnya fardhu ain. Kemudian syaratnya sholat Jumat itu tidak harus dilaksanakan di masjid. Ini harus dipahami. Jadi jangan Anda menganggap kalau Anda bangun masjid, masjid Anda harus dipakai sholat Jumat, atau kalau sholat Jumat harus dilaksanakan di masjid. Sholat Jumat dan masjid itu paketnya beda. Masjid itu syaratnya didirikan harus wakaf, bukan harus dipakai Jumatan. Kalau Jumatan yang penting di tengah pemukiman penduduk. Itu di Semanggi ada warga masyarakat penduduk, buat Jumatan di situ tidak ada masalah. Tapi kalau Anda misalkan Anda naik ke ujung Gunung Merapi, di sana enggak ada pemukiman penduduk, Anda buat Jumatan di sana, lah baru ini yang tidak dianjurkan. Malah dianjurkan kalau di situ Anda mengerjakan sholat zuhur. Atau Anda misalkan penambang, Anda tinggalnya di tengah pantai, di tengah laut. Di tengah laut. Jadi waktunya Jumatan, ya udah Anda sholat zuhur. Kenapa? Karena itu bukan di tengah pemukiman penduduk. Syaratnya dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Itu Jumatannya. Kemudian rukun khutbah, ini yang sangat harus diperhatikan. Rukun khutbah itu ada 5, semuanya simpel. Semuanya simpel. Jadi Jumatan itu kalau mau dikerjakan hanya rukunnya, insya Allah itu hanya sekitar 1 menit lebih dikit. Malah mungkin nggak sampai. Satu khutbah itu kalau seandainya ada orang, satu khutbah, dia cuma baca Alhamdulillahirabbil alamin,
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sah. Berapa detik ini? Ini jadi satu khutbah. Ini jadi satu khutbah. Jadi yang penting 5 hal ini yang harus diingat. Terutama kalau Anda biasa keliling cari masjid-masjid, berburu masjid. Kan ada orang wisata kuliner, ini ada orang wisata masjid. Anda biasa wisata masjid, safari masjid, harus diperhatikan 5 rukun ini kadang-kadang ada khotib yang nggak ngerti. Dan kalau Anda takmir masjid, jangan sembarangan cari khotib. Syaratnya khotib itu yang penting bisa menjalankan rukun. Bisa menjalankan rukun. Karena Jumatan dengan tablik akbar itu sangat berbeda. Jumatan dengan seminar itu jauh berbeda. Ini 5 rukun ini aja. Ada alhamdulillah. Alhamdulillah ini dengan segala bentuknya ya. Mau hamdan lillah boleh, mau nahmadullah juga boleh. Ada alhamdulillah. Di 2 khutbah, khutbah pertama, khutbah kedua. Ada selawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu dibaca di khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Ada wasiat takwa. Wasiat takwa itu ajakan untuk taat kepada Allah. Ajakan untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah, taati perintah Allah, laksanakan syariat. Ini wasiat takwa. Di khutbah pertama dan kedua ini harus ada. Yang keempat, ini hanya ada di salah satunya aja cukup. Yaitu membaca ayat suci Al-Quran. Boleh enggak satu ayat, sebagian ayat asalkan sudah memahamkan. Ini misalkan baca ayat kursi cuma setengah kan sudah memahamkan, tidak ada masalah. Tapi kalau satu ayat utuh itu lebih afdal. Di khutbah pertama atau kedua, enggak harus dua-duanya. Yang kelima, mendoakan kaum mukminin di khutbah yang terakhir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minat. Ini 5 syarat, ini 5 rukun khutbah. Ini ketiganya harus ada. Nah problem saya biasa keliling ke desa-desa itu problemnya 1, ada khotib itu tidak seneng sholawat. Di sholawatnya itu diganti innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Apakah cukup? Enggak. Itu bukan sholawat, itu namanya dalil ayat sholawat. Itu bukan bacaan sholawatnya. Yang diperintahkan ketika khutbah Jumat itu sholawatnya. Setelah itu pakai innallaha enggak ada masalah. Jangan innallaha hanya dibaca, justru sholawatnya yang enggak dibaca. Jadi sholawatnya ini harus dibaca. Ini problem yang pertama begitu. Problem yang kedua kadang-kadang sering lupa wasiat takwa. Jadi langsung masuk, malah kemarin dapat laporan ada khotib ceramah Masya Allah 30 menit. Tapi lupa enggak wasiat takwa ternyata. Lupa enggak wasiat takwa. Jadi 30 menit itu mungkin kalau dia seminar atau kajian umum atau kuliah subuh bagus. Cuma kalau Jumatan 30 menit apalagi enggak pakai wasiat takwa enggak sah khutbahnya. Khutbahnya jadinya enggak sah. Jadi ini harus diperhatikan dengan penting. Dan setelah itu syaratnya yang mau jadi khotib tentunya berdiri dan usahakan rukun dibaca dengan bahasa Arab. Setelah itu antara 2 khutbah itu duduk, kemudian memperdengarkan khutbah kepada 40 orang. Memperdengarkan khutbah kepada 40 orang. Kalau seandainya ada misalkan, Habib saya mau mulai khutbah, kalau yang datang baru 30 orang gimana? Boleh apa enggak? Silahkan Anda mulai, yang penting akhir khutbah Anda orangnya sudah 40. Akhir khutbah Anda orangnya sudah 40. Lah kalau enggak 40 terus khutbah sampai dekat asar enggak apa-apa. Semoga nanti sampai 40 insyaallah. Kemudian setelah itu juga berturut-turut. Jadi dari khutbah pertama duduk, khutbah kedua sholat Jumat ini usahakan berturut-turut. Harus wajib berturut-turut, tidak boleh ada jeda yang terlalu panjang. Tidak boleh misalkan ada khutbah pertama duduk, khutbah kedua sholat jenazah baru sholat Jumat. Tidak boleh ini. Jadi khutbah pertama duduk, khutbah kedua langsung sholat Jumat. Setelahnya mau sholat jenazah, mau membaca wirid, mau membaca Al-Kahfi 30 kali terserah. Kenapa? Karena sudah di luar dari konteks sholatnya dan khutbahnya.
Kemudian sebagaimana pendapat ulama yang menyatakan kita kalau zuhur biasa kan 4 rakaat. Tapi kalau Jumat kan cuma 2 rakaat. Lah ini kan 2 rakaatnya sebagian mengatakan itu diganti sama khutbah. Makanya syaratnya khotib itu kayak syaratnya orang sholat. Jadi harus suci dari najis, kemudian juga harus suci daripada hadas besar dan hadas kecil, kemudian juga tertutup auratnya. Jadi khutbah Jumat model kayak Tarsan tidak sah. Kemudian sunnahnya di atas tempat yang agak tinggi, jadi ada mimbar di tempat yang agak tinggi biar orang semuanya kelihatan. Kemudian setelah itu bagi imam disunahkan rakaat pertama baca surat Al-Jum'ah, rakaat kedua baca surat Al-Munafikun. Kalau misalkan tidak begitu, tidak apa-apa, tapi sabbihisma rabbikal a'la, kemudian hal ataka haditsul ghasyiyah, itu sudah cukup. Kemudian sunnah untuk yang mau berangkat Jumat, yang dari Jumat untuk yang mau berangkat Jumat adalah yang pertama mandi. Kalau sholat Idul Fitri juga sunnah mandi. Nah, sunnah. Bagi orang yang mau Jumatan disunahkan mandi. Kapan waktunya mandi? Habib, saya itu biasanya ke kantor, dari kantor nanti langsung Jumatan. Jadi saya nggak sempat mandi lagi. Tidak ada masalah. Kesunahan mandi Jumat itu didapati kalau Anda mandinya setelah subuh. Kalau Anda mandinya jam 2 malam tidak dapat sunnah. Anda mandi misalkan jam 6 pagi, jam 7 pagi, pada subuh kan sunnah. Nanti Anda niati sunnah loh ya, jangan cuma niat mandi gitu aja. Anda niati ini memang sunnah untuk nanti sholat Jumat, udah mendapatkan pahala sunnah. Kemudian juga dianjurkan tabkir. Tabkir itu berangkatnya ke masjid awal. Jadi di zaman Nabi itu orang berangkat ke masjid itu awal semuanya. Malah ada yang dari sholatul fajar, sholat subuh sampai bablas Jumatan. Itu. Malah ulama ini bahkan ada di dalam kitab Ihya, bid'ah yang pertama kali terjadi. Bid'ah yang pertama kali terjadi itu bukan tahlilan, bukan macam-macam. Bid'ah yang pertama kali terjadi itu kata para ulama ada 2 pendapat. Yang pertama orang hobi makan sampai kenyang. Itu termasuk bid'ah itu. Jadi wahai para pelaku bid'ah, hati-hati ya. Yang kedua adalah, ini bukan bid'ah yang tercela tadi yang sesat enggak loh ya. Bid'ah yang dikatakan oleh ulama ini bid'ah yang dianggap enggak baik. Yang kedua adalah orang meninggalkan berangkat awal untuk Jumatan. Yang repot kadang-kadang sudah sampai depan masjid, lihat baru adzan, itu mesti sempat nyumet rokok. Nanti nunggu komat baru masuk ke dalam masjid. Kemudian walusul abiyat, kemudian memakai pakaian yang berwarna putih. Nah, kalau Anda hadir pengajian, maka warna pakaian Anda sebenarnya bebas. Mau pakai pakaian apapun juga, asalkan pantas ya. Asalkan pantas. Kalau almarhum Al-Habib Anis beliau pernah mengajarkan, kamu tuh kalau pakai pakaian dan minyak wangi, disesuaikan dengan selera orang yang ada di sekitar kamu. Kenapa? Karena yang di sekitar kamu itu yang lebih menikmati yang kamu pakai dan yang kamu oleskan itu minyak wanginya. Tapi kalau kamu makan itu perhatikan selera kamu, nggak usah perhatikan seleranya orang. Semua orang misalkan masuk warung semuanya makan soto, Anda suka yang pecel ya makan pecel. Nggak usah karena semuanya makan soto terus Anda makan soto, ya apapun yang Anda suka kalau yang makanan. Tapi kalau pakaian dan minyak wangi maka sesuaikan dengan selera atau keadaan kondisi di mana Anda akan hadir. Mau Jumatan misalkan pakai minyak wangi aromanya aroma durian misalkan. Ya ini tidak pantas, ini bukan pada tempatnya ini. Ini malah bisa mengganggu yang di sekitarnya. Ini Jumatan sunnahnya pakai pakaian warna putih. Wat tanadzuf, tanadzuf itu berarti bersih-bersih. Bersih-bersih, potong kuku. Kemudian saya itu pakai parfum. Usahakan kalau mau sholat, saya nggak bilang sholatnya tidak sah ya. Usahakan kalau mau sholat itu jangan pakai parfum yang beralkohol. Usahakan. Tapi kalau adanya cuma itu dan Anda memang tidak mau harus pakai, ya silahkan, tidak ada masalah. Karena memang ada pendapat juga ulama, di antaranya Syekh Muhammad Hasanin Makhluf dari Mesir yang mengatakan alkohol yang di parfum itu bukan termasuk kategori najis. Setelah itu wal masyu bis sakinah, dan berjalan dengan sakinah, bukan dengan bersama Mbak Sakinah, bukan, berjalan dengan ketenangan maksudnya. Jadi jalan ke masjid itu jangan terburu-buru.
Kalau rumahnya dekat masjid usahakan jalan kaki. Kalau rumahnya agak jauh dari masjid, enggak apa-apa, sekalian bawa mobil yang bagus. Kenapa? Biar keren, yang Jumatan mobilnya bagus-bagus ya. Waktunya Jumat, waktunya ke mall pakai mobil bagus, sandal bagus, Jumatan sandal paling jelek, udah disayat-sayat pinggirnya biar ndak hilang, pakaian yang paling jelek. Kemudian membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat. Sunnah hari Jumat atau malam Jumat. Lebih afdol kalau memang bisa malam Jumatnya. Lebih afdol kalau memang bisa malam Jumatnya lebih afdol. Karena redaksi hadis memang antara malam Jumat dan hari Jumat, tapi juga banyak redaksi yang mengatakan baca kahfi di malam Jumatnya. Apa yang didapat kalau orang baca kahfi di hari Jumat? Maka riwayat pertama dikatakan, nih saya ambil dari kitabnya Imam Asyuti, Al-Lumu'ah fi Khosaisil Jum'ah. Imam Asyuti itu mengumpulkan 101 hadis, 101 kekhususan Jumat. Hadisnya ratusan ini. Kadang satu kekhususan Jumat ada sekian banyak hadis. Nah, ini Imam Asyuti. Jangan tanya sahih apa enggak, ini yang ngarang tafsir Jalalain ini yang nulis ini. Jadi enggak diragukan lagi seorang muhadits besar. Itu kalau Anda baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, keuntungannya satu, diampuni dosanya. Yang kedua, diliputi cahaya dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Artinya apa diberikan cahaya? Cahaya itu dia jadi dibimbing, ditenangkan hatinya, ditenangkan pikirannya ketika dia baca kahfi sampai Jumat yang akan datang. Yang ketiga, akan diselamatkan daripada fitnahnya Dajjal. Ini fitnah terbesar. Kalau dia hari Jumat ini baca kahfi, dan dia niat Jumat berikut juga baca kahfi, selama Jumat itu kalau sampai Dajjal itu muncul, maka kalau mungkin orang bisa kena fitnahnya Dajjal, dia nggak akan kena fitnahnya Dajjal. Kenapa? Karena Jumatnya dia telah membaca surat Al-Kahfi. Kemudian dan memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yaitu memperbanyak berdoa. Ada satu hadis di sini yang berkaitan dengan mandi Jumat dan berangkat ke sholat Jumat. Ini di kitab Imam Asyuti. Nabi bersabda, barang siapa yang langsung saya baca artinya ya. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, maka akan diampuni semua dosa dan kesalahannya. Ketika dia berjalan menuju masjid, maka setiap langkahnya dihitung mendapatkan 20 pahala. Ketika dia selesai dari sholat, dia pulang ke rumahnya sampai dari rumah, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang beramal 200 tahun. Jadi mandi, berangkat ke masjid dengan benar, ikuti sunnah, adab, kan sampai masjid malah ngobrol ya, sunnah, adab, pulang sampai ke rumahnya, itu dapatkan pahala sekian banyak pahala. Kemudian juga diharamkan akad jual beli setelah adzan kedua Jumat. Diharamkan akad jual beli setelah adzan kedua Jumat. Jadi kalau jual beli ini bagi orang yang wajib ya, orang yang wajib Jumatan. Kalau misalkan itu di toko yang nunggu perempuan, ya ada masalah, yang beli juga perempuan, kan mereka nggak wajib sholat Jumat. Ini bagi orang yang wajib sholat Jumat, maka setelah adzan kedua haram jual beli. Kalau sampai nikah jual belinya sah. Jual belinya sah, secara fikih sah, namun itu hukumnya haram. Dan insya Allah yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.